presensinya teman-teman? Ya, ini kuliah Artificial Intelligence yang pertama 22 Agustus 2023 oleh Denny dan saya Bu Hana. Nanti bagi yang masuk menyusul nanti ada mahasiswa tambahan ataupun yang lupa yang disampaikan apa nanti bisa saya share recordnya lewat YouTube begitu ya. Silakan Denny. Ya, terima kasih Bu. Selamat sore teman-teman. Nah, ini udah kenal ya, nama aku Denny, mahasiswa S2 angkatan 2022. Jadi ini sudah menyusun tesis. Baik, ini saya diminta Bu Hana untuk membantu teman-teman supaya bisa menggunakan Python begitu ya untuk mengolah data, kemudian membuat program-program terkait artificial intelligence dan sebagainya. Jadi di sini saya lebih berfokus ke praktikumnya begitu ya untuk asistensi kali ini. Kemarin kalau tidak salah sudah dengan Mas Johannes itu udah install apa IDE-nya ya, apa namanya Jupyter kalau nggak salah. Apakah sudah terinstall semuanya? Bisa on mic atau mungkin yang belum terinstall sudah bisa sampaikan problemnya apa? Gimana? Maaf ini Kak, nih siapa ini? Ini suaranya nggak muncul Kak Angki Palit. Mungkin bisa diketik gitu. Nah, buat teman-teman hari ini kita mau melanjutkan materi dari Mas Ju kemarin. Nanti praktikum sampai jam mungkin latihan praktikum gitu ya dan review. Materi kemarin itu sampai jam 6.30 begitu. Jadi saya izin share screen untuk 6 detik. Di sini yang sudah bisa pemrograman siapa aja ya? Mungkin bisa. Oh, sekarang kedengarankah? Di sini yang udah bisa pemrograman siapa? Karena kalau kita bicara soal artificial intelligence itu tidak jauh dengan pemrograman. Karena pemrograman diperlukan untuk membantu kita supaya algoritma-algoritma yang ada itu bisa diterapkan dengan baik dan bisa digunakan dengan baik. Kan tidak mungkin kita menerapkan algoritma itu manual. Gitu. Ini sudah terlihatkah PPT-nya? Sudah, Kak. Sudah. Oke. Jadi ini asistensi artificial intelligence. Mas, Mas yang nggak ngomong mungkin bisa dimatiin aja kali ya, suaranya ya, di mute ya. Enggak, tolong ini. Oke, ini kita lihat dulu artificial intelligence itu apa. Jadi ya kita sudah sering menemui artificial intelligence yang bahkan sering kita dengar. Yang paling umum yang sekarang ini lagi boomingnya adalah ChatGPT begitu. Sebenarnya nggak cuma ChatGPT, ada banyak sekali. Nah, kalau kita lihat di bagian ini, artificial intelligence itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ini ada machine learning, di machine learning ini ada deep learning, supervised sama unsupervised. Nah, kalau kita belajar tentang machine learning itu sebenarnya juga masih luas, apalagi artificial intelligence yang sangat luas. Nah, di machine learning, di deep learning sendiri ini lebih berfokus kalau kita lihat di algoritmanya itu lebih berfokus ke ini algoritma yang bekerja seperti jaringan syaraf pada manusia. Begitu. Kemudian yang supervised learning ini biasanya untuk klasifikasi, kemudian yang unsupervised learning ini untuk ini namanya clustering. Jadi kalau supervised kita punya data, kemudian di data itu setiap data itu mempunyai kategori. Misalkan data A kategorinya
1, data B kategorinya 2, data C kategorinya 1. Nah, kita bisa melakukan klasifikasi menggunakan data itu tadi untuk memperoleh kalau kita punya data baru, dia masuk kategori apa. Itu biasanya masuk di supervised. Nah, di deep learning juga bisa gitu. Kalau unsupervised itu biasanya begini, kita punya kumpulan data, kemudian data itu tuh masih tercampur begitu, kita ingin mengelompokkan, cuman kita tidak tahu bagaimana mengelompokkannya. Kita hanya tahu kita mau mengelompokkan menjadi 3 misalkan. Nah, kita bisa pakai algoritma-algoritma yang ada di unsupervised. Begitu, ada banyak sekali. Nah, kemudian yang NLP, nah ini yang dipakai di ChatGPT begitu. Ini kalau kita lihat sebenarnya ini dari yang teringan sampai yang paling berat kesulitannya. Jadi ini content extraction, ya ini mengekstrak konten dari teks begitu. Ini klasifikasi juga. Misalkan kita punya ini teks data review pembelian. Nah, kita bisa klasifikasikan. Kalau kalimatnya seperti itu tuh reviewnya baik atau buruk. Kalau seperti ini bagaimana begitu. Kemudian machine translation ya ini kayak apa? Google Translate begitu. Question answering ini kayak chatbot. Cuman biasanya itu jawabannya itu tidak men-generate kata-kata baru. Jadi kita sudah menyiapkan jawabannya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan begini nanti jawabannya begini. Nah, jadi programnya nanti itu bisa mengetahui pertanyaan itu yang dimaksud itu apa, begitu. Nah, kalau pertanyaan seperti itu jawabannya seperti apa, yang mana, gitu. Nah, kalau yang text generation ini seperti ChatGPT, dia bisa men-generate kata-kata baru, gitu. Nah, untuk expert sistem ini saya masih belum terlalu mengetahui, juga jarang ya. Yang menjadi fokus saya di AI ini adalah ini, 4 ini. Kemudian vision, ini image recognition. Nah, saya lebih ini ya, skill-nya itu lebih ke computer vision atau image processing. Ini ada image recognition, yang pengenalan gambar. Jadi kalau kita mempunyai gambar, dia tuh termasuk gambar apa, itu mesin bisa tahu. Oh, gambar burung, gambar bunga, kemudian mendeteksi di satu gambar itu ada 2 gambar bunga dan 2 gambar hewan misalkan. Nah, komputer itu bisa mendeteksi membuat kotak-kotak. Nah, kalau yang lebih expert lagi itu mesinnya bisa mendeteksi sesuai bentuknya, seperti ini. Kalau yang di Zoom meeting itu remove background itu. Nah, itu salah satunya. Nah, begitu. Kemudian yang terakhir itu yang bisa menggambar ya, itu kalau dilihat dari tingkat kesulitannya tadi, yang paling susah itu menggambar. Mungkin teman-teman kalau ingin belajar bisa mulai dari itu tadi ya, image classification yang paling gampang. Tapi sebelum itu memang harus belajar neural network dulu karena di belakang itu semua itu adalah neural network, deep learning gitu. Nah, kemudian speech ini yang dari apa? Suara ya, perkataan kita nanti jadi teks atau sebaliknya. Itu sudah banyak. Begitu. Ini adalah artificial intelligence, penerapannya seperti itu tadi. Nah, nanti di kuliah kita akan belajar itu semua. Kalau waktunya cukup, kalau tidak hanya beberapa saja. Nah, ini nanti kalian bisa mendalami sesuai dengan topik tesis teman-teman semuanya. Begitu. Nah, untuk planning dan robotics saya kira tidak terlalu ditekankan di sini. Nah, kemudian apa itu Python? Kemarin kita udah ya dengan Mas Jo ya udah belajar Python. Itu salah satu bahasa pemrograman yang sebenarnya udah lama ya munculnya. Python itu sekitar 1991 kalau tidak salah. Jadi ini sudah berkembang cukup lama. Jadi memang penggunaannya sudah cukup banyak di berbagai bidang. Bahkan kalau teman-teman kemarin sudah belajar tentang paket yang ada di Python, itu paketnya sudah sangat banyak. Kita bisa pakai beberapa paket untuk menyelesaikan atau satu paket saja sudah cukup untuk menyelesaikan suatu masalah, begitu. Nah, itu tadi adalah Python. Nah, penerapannya apa aja? Itu bisa untuk web development. Mungkin teman-teman yang sudah belajar membuat website, mungkin Mas Yusia ya, sudah belajar ya kalau tidak salah membuat website. Oh iya. Ya, itu bahasa apa, Mas? Pakai PHP sih. PHP. Nah, sama HTML ya pastinya ya untuk front end-nya. Iya. Nah, HTML, CSS. Ya, betul. Sama JavaScript juga untuk mempercantik tampilannya juga. Nah, untuk apa namanya?
Back-end-nya biasanya umumnya orang-orang itu menggunakan PHP. Cuman kalau kita ingin menggunakan Python juga bisa. Syukurnya Python itu udah ada paket yang menyediakan seperti Flux, mungkin bisa pakai Django juga. Kalau saya lebih ke Flask. Nah, enaknya apa? Kita biasanya itu kalau belajar apa? Pembuatan model artificial intelligence, entah itu image processing atau eee, pengolahan kata lah dan yang lain-lain atau suara, itu biasanya kebanyakan orang itu pakai Python. Nah, jadi kalau kita ingin develop model yang kita peroleh dari, proses training dan sebagainya tadi, untuk prediksi dan sebagainya, itu lebih enak kalau kita, membuat webnya menggunakan Python juga. Jadi nggak belajar banyak bahasa. Karena, membuat web sendiri itu perlu bahasa itu ya, HTML, HTML atau ya, dan CSS serta JavaScript. Nah, itu sudah banyak apalagi kalau nanti harus, apa, mindah model dari bahasa Python ke yang lainnya, makin banyak belajarnya. Jadi kalau kita bisa Python ini enak banget karena dia juga nyediain untuk web development-nya. Kemudian software development, nah ini bisa juga teman-teman kalau ingin membuat aplikasi Android itu bisa juga pakai paket Kivy atau Kivy MD yang lebih cantik tampilannya. Atau kalau misalkan ingin menggunakan Python untuk membuat software komputer itu bisa pakai PyQt. Itu sudah terus, berkembang sampai versi berapa ya, saya lupa, itu udah canggih lah. Enak buat bikin software. Teman-teman gampang kalau ingin membuat software menggunakan itu. Nah, kemudian untuk matematik tentunya kalau kita ingin menghitung apa, persamaan dan sebagainya itu bisa menggunakan Python untuk mempermudah atau membuat grafik-grafik. Nah, ini juga bisa pakai Python. Lebih cantik ya kalau dilihat kalau dibandingkan dengan yang lainnya. Menurut saya tampilannya itu kalau dibandingkan dengan seperti R itu lebih elegan pakai Python hasilnya. Kemudian untuk menghandle big data, nah kalau big data itu begini, big data itu kalau teman-teman nanti belajar big data itu sebenarnya, ciri-cirinya ada macam-macam. Ya ada yang menyebut 3 ada yang 5 ya. Cuman yang terutama itu big data itu berkembangnya sangat cepat, jadi datanya itu terus bertambah dan jumlahnya besar serta dia tidak terstruktur, datanya itu acak-acakan. Kalau kita belajar data sewaktu S1 mungkin ya, kalau teman-teman belajar data itu kan biasanya terstruktur datanya. Misalnya kolom 1 itu isinya nilai, number semua, angka semua. Kemudian, kolom 2 itu teks semua, terstruktur lah. Nah, kalau di ini, data science, terutama di big data, datanya itu kadang itu tidak karuan bentuknya. Ada yang, misalnya begini, contoh yang paling umum itu ini, paragraf, bentuknya paragraf, datanya berupa paragraf, itu kan tidak terstruktur. Jadi susah untuk menghandle menggunakan software-software yang ada seperti Excel dan sebagainya. Nah, kita bisa menggunakan Python sebagai solusinya, seperti itu. Ini adalah kegunaan Python. Nah, teman-teman kemarin sudah menginstal ini ya, Jupyter. Sebenarnya ada banyak sekali IDE-nya. Ada PyCharm, Visual Studio Code, kemudian Sublime Text. Nah, ini tuh kalau kita lihat di YouTube, orang-orang luar negeri itu kebanyakan pada pakai ini. Saya juga belum pernah pakai. Ini saya tidak pernah lihat. Ini Spider juga. Ini semacam Jupyter ya, tampilannya itu kayak collab juga kalau tidak salah. Ini Atom saya nggak pernah, ini Jupyter pernah menggunakan, cuman kebetulan di laptop yang saya pakai itu tidak ada Jupyternya, jadi nanti saya praktiknya menggunakan ini ya, Google Colab yang online. Nah ini Eclipse, ini saya juga sudah pernah. Nah ini satu perusahaan kalau tidak salah. PyCharm dengan ini, IntelliJ IDEA. Nah Notepad++. Nah ini saya pakai juga, cuman kalau di Notepad++, itu kita tidak bisa running programnya lewat Notepad++-nya ini. Kita harus lewat ini ya, command prompt-nya kalau mau running programnya. Kalau misalkan menggunakan PyCharm, ini tuh lebih enak sebenarnya, saya pakai PyCharm, cuman ini berat juga kalau kita pakai laptop kita gitu, kemudian laptopnya udah penuh itu berat kalau pakai PyCharm. Loading-nya lama, cuman biasanya memang PyCharm ini digunakan untuk development lebih lanjut ya, seperti pembuatan web tadi. Kalau kita menggunakan Jupyter, Spider untuk membuat web tadi sepertinya agak sulit juga. Lebih enak pakai PyCharm karena format filenya juga beda ya. Kalau pakai Jupyter atau apa, Colab itu formatnya beda.
Kalau sama yang format Python pada umumnya. Nanti bisa kita lihat. Kalau format Python kan cuma .py. Kalau format di Jupyter sama Colab agak beda. Nah, ini teman-teman nanti bisa cek juga versi Python-nya karena beberapa paket itu memerlukan versi Python yang baru atau kalau terlalu baru malah tidak bisa. Jadi teman-teman ketika menggunakan paket-paket di Python itu harus memperhatikan versi Python-nya juga. Biasanya error kalau tidak sesuai. Nah, ini memang sulit juga. Terkadang kita menggunakan 2 paket, ada kalanya versi paket yang kita pakai itu menuntut kita menggunakan versi Python terbaru, kemudian versi, paket yang satunya itu memerlukan Python yang lama. Nah, itu kan susah itu. Biasanya kita solusinya ganti versi paketnya, gitu, tidak ganti versi Python-nya. Gitu, nanti itu trik-trik ya, kalau sudah mulai terjun ke pemrograman. Nah, untuk teman-teman di sini kan beberapa kalau saya lihat background-nya ada yang bukan dari, ini ya, IT atau program studi yang bergerak di pemrograman. Nah, ini ada ilustrasi pemrograman, mungkin minta tolong teman-teman bantu menjelaskan kalau bisa. Kalau kita misalkan ingin memindahkan air di dalam gelas sebelah kiri, yang teh, ke kanan dan kopi ke kiri, itu caranya gimana? Ada yang tahu kah? Bisa tolong dijawab kalau tahu? Saya boleh jawab, Kak? Boleh. Gimana, Kak? Nih. Mungkin gelasnya yang dipindahkan. Bukan. Gelas kopi dipindahkan ke atau gimana? Bukan, isinya. Maksud saya isinya, memindahkan isinya bukan gelasnya. Ada yang tahu? Yuk, ini apa ilustrasi sederhana terkait bagaimana algoritma bekerja. Pinjam wadah lain, Kak? Ya, terus? Ya, gini tuangkan, ya gitu loh maksudnya. Pinjam wadah Pindah-pindah lainnya. ya. Oke. Jadi kita punya gelas baru, kalau di algoritma kita sebut ini gelas X. Nah, ini tehnya kita pindah ke gelas X, kemudian yang di kopi tadi yang di gelas ini kita pindah ke teh, kemudian yang dari yang teh di X tadi kita balikan lagi ke kopi, gitu. Itu baru berpindah. Nah, di algoritma nanti juga begitu, di pemrograman. Cara kerjanya seperti itu. Kita harus paham cara-cara untuk melakukan hal seperti ini. Logika kita itu sangat penting di sini. Di pemrograman itu agak berbeda ya nanti penerapannya sama di matematika pada umumnya. Jadi kalau di matematika kita nggak bisa menulis X sama dengan X plus 1, tapi nanti di pemrograman bisa. Begitu. Nah, itu harus diketahui ya nanti ketika membuat program supaya tidak bingung, begitu. Nah, mungkin saya langsung menuju ke praktikumnya saja, teman-teman bisa langsung mengikuti juga. Mungkin ini sudah dijelaskan oleh Mas Du juga, kemarin. Jadi kalau juga, sudah dijelaskan dan teman-teman sudah paham, bisa langsung dijawab ya. Nanti saya menunjukkan code-code, teman-teman bisa jawab itu output-nya apa, begitu, berdasarkan yang sudah dipelajari kemarin. Kalau misalkan belum dipelajari, nanti saya jelaskan maksudnya apa. Oke, saya ganti share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Ya, teman-teman bisa sambil buka Colab-nya juga, jadi bisa diketik biar tahu jawabannya, gitu. Jangan dikira-kira, gitu ya. Kalau udah paham teorinya ya bisa langsung jawab. Gitu. Oke, untuk yang pertama ini terkait Python indentation. Jadi kalau kita nulis di Python, bahasa pemrograman Python, tab itu penting. Tab itu yang gini. Bentar, saya perbesar biar kelihatan. Nah, sudah jelas ya. Tab itu yang ini, teman-teman. Ini penting. Nah, kalau kita punya nilai 5 lebih besar sama dengan 2, maka jawabannya ini benar atau salah? Halo? 5 lebih besar sama dengan 2 itu benar atau salah? Benar. Oke, benar. Nah, Benar, kalau Pak. kita nulis seperti ini berarti jika benar maka lakukan ini. Jadi kalau kita running programnya, kita akan tulis
akan muncul ini. Print itu untuk menuliskan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini harus string ya. String itu ditunjukkan dengan tanda ini. Nah, kalau kita menulisnya seperti ini, tidak ada tab-tabnya, programnya error. Gitu. Beda dengan R ya. Mungkin teman-teman kalau belajar R itu mau pakai tabnya seperti ini, atau mungkin di samping kanannya itu nggak masalah. Kalau di Python itu nggak boleh. Tab itu sangat penting. Atau di sini disebut indent. Nah, ini akan error. Jadi perlu dilakukan tab sekali. Atau pakai spasi sepertinya nggak apa-apa ya. Kalau mau, cuman nggak terlihat bedanya biasanya kalau terlalu banyak code-nya. Jadi biasanya pakai tombol tab di keyboard. Gitu. Nah, kemudian kalau kita punya if-nya tuh double. Ini. Jadi jika 5 lebih besar dari 2, maka print ini. Kemudian jika 5 lebih besar dari 2 lagi, maka print ini. Nah, ini tab-nya kan beda. Itu tidak masalah. Tidak masalah. Asalkan yang satu itu tidak seperti ini tadi. Nah, tidak seperti ini. Yang penting ada tab-nya. Itu nggak masalah. Nah, mau di sini juga nggak masalah. Tidak error. Ini harus tahu ini dasar supaya nanti kalau membuat program tidak bingung. Padahal errornya sepele begitu. Nah, ini udah. Kemudian kalau kita punya programnya bentuknya gini. Mungkin teman-teman yang sudah tahu mohon bersabar ya. Supaya kita bisa maju bareng-bareng. Teman-teman yang belum bisa tahu juga. Ini kalau kita punya 5 lebih besar dari 2, kemudian print ini, dan print ini sekali lagi, kita tidak boleh menuliskan seperti ini. Ini akan error. Yang disebut indent tadi itu tuh harus konsisten ya. Maksudnya begini. Kalau kita tab pertama itu cuma sekali, yang bawahnya juga harus sekali. Intinya ini harus sejajar lurus begini. Tidak boleh tidak lurus. Ini kalau kita kasih spasi sekali, ini juga tidak bisa. Bakal error. Harus sama, konsisten. Kalau mau dikasih spasi sekali, ya dikasih semuanya. Gitu. Ini mungkin Mas Su kemarin sudah menunjukkan. Nah gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait ini? Oke, saya kira tidak ada ya. Nah, teman-teman kalau di pemrograman variabel ya kita bisa beri nama bebas ya. Itu sangat sensitif. Huruf X kecil dengan X besar itu berbeda. Jadi itu harus diperhatikan. Sebagai contoh, mungkin yang ini dulu aja. Ini contoh variabel ya, mungkin sudah ditunjukkan Mas Jo. Kalau ini nilai dari X adalah 5, kemudian ini nilai dari Y adalah hello world. Kemudian, nah ini, enaknya di Python itu apa? Kalau kita di JavaScript, mungkin Mas Yosua, kalau kita atau di Java atau di C, atau teman-teman belajar bahasa pemrograman lainnya, kita tidak bisa menuliskan seperti ini. Kita harus mendeklarasikan X ini tuh tipenya apa toh? Integer. Nah, ini harus ditulis gini. Kalau nggak ditulis gini nanti error. Kalau di C ya, kalau di Python malah error kalau ditulis. Jadi nggak usah ditulis. Gitu. Jadi langsung aja. Dia langsung bisa mengetahui, oh 4 ini tuh integer. Sel ini tuh string. Mungkin teman-teman sudah belajar ya tipe-tipe data kemarin. Nah, begitu. Kalau misalkan kita sudah deklarasikan X sama dengan 4, kemudian kita deklarasikan lagi X sama dengan Sally, deklarasi yang pertama akan tertutup, terganti. Jadi, X yang ini akan hilang. X sama dengan 4 ini akan hilang, akan berubah jadi X sama dengan Sally. Jadi, ketika di print, munculnya Sally, bukan 4. Tapi kalau kita hapus ininya, munculnya 4. Begitu. Ini adalah contoh penggunaan variabel di Python. Nah, ini tadi A besar dengan A kecil itu beda. Jadi kalau kita misal punya nilai A sama dengan 4, A-nya mau tak ganti A, jangan 4, mau tak ganti. Misalkan ganti angka aja ya. Ganti 6. Ini nggak bisa, nilai A kecil tetap 4.
yang nilainya 6 itu bukan A kecil, tapi A besar. Ini dua variabel yang berbeda. Jadi kalau ingin mengganti nilai dari suatu variabel, nama variabelnya harus sama. Kalau A kecil semua, A besar semua. Beda satu huruf aja, kalau nama variabelnya itu panjang kayak gini, itu beda-beda arti. Contohnya seperti yang di bawah ini. My_var seperti ini, my_var, dan sebagainya. Ini artinya beda, variabelnya beda semua, tapi nilainya sama ya defaultnya. Jadi kalau teman-teman mau mengupdate nilainya, perhatikan dengan baik-baik nama variabelnya jangan sampai berbeda gitu. Kemudian di Python operasi-operasi matematika itu tidak bisa digunakan sebagai variabel. Sebagai contoh, ini saya running ya, kan error. Kenapa ini error? Ada yang tahu? Ada yang tahu kah kenapa ini error? Yang kuliah sama Mas Ju kemarin, penjelasan Mas Ju? Ada spasi. Oh, bukan, tidak ada spasi di sini. Oh, yang mana yang atas? Atas sendiri, iya. Ini error karena? Oh, dimulai dari 2 ya? Ya, betul. Jadi kita tidak bisa mengawalinya dengan angka ya. Jadi error. Angkanya kalau di akhir nggak masalah. Di awal error dia. Ini yang error yang bawahnya ini ada minusnya. Begitu inovasi matematika. Nah, spasi juga nggak boleh. Begitu. Ini harus diperhatikan baik-baik. Ketika membuat variabel di tengah nggak masalah. Ini yang error yang bawahnya ya. Jadi intinya nggak boleh di awal. Gitu. Pakai titik boleh nggak? Nggak boleh ya. Boleh nggak ini? Oh, ini boleh ya ternyata. Sebentar kita coba. Kalau di R itu boleh. Cuman kalau di Python saya juga belum pernah nyoba. Sebenarnya nggak boleh. Oh iya, nggak boleh ya. Karena ini artinya tuh di M itu ada subbagian yang namanya ini. Jadi nggak boleh. Tapi kalau kita belajar R itu seingat saya boleh. Teman-teman ini kalau kita pakai Colab itu kalau udah salah sekarang udah support R juga. Jadi teman-teman bisa ganti runtime-nya mungkin jadi R. Nah, ini. Kalau ingin belajar R nanti dengan Pak Adi, Prof Adi nanti bisa pakai Colab juga sepertinya. Saya juga belum pernah coba. Ini saya baru tahu beberapa waktu lalu. Nah, begitu. Nah, ini Colab itu pakai Linux ya kalau nggak salah. Jadi sama kayak Mac kalau nggak salah pakai Python 3. Kalau Windows cuma Python. Nah, ini contoh variabel tadi. Kemudian kita bisa mendeklarasikan suatu variabel ya dengan beberapa nilai seperti ini dalam satu baris. Ini artinya X nilainya orange, Y banana, Z cherry gitu. Jadi kalau kita print, ini mungkin saya hilangin dulu. Nah, seperti ini outputnya orange, banana, cherry. X itu orange, Y banana, Z cherry. Nah, kalau kita ingin membuat dalam satu baris ada beberapa cara. Yang pertama cara ini yang paling mudah. Ini X, Y, Z. Begitu. Kalau kita pakai plus itu bisa juga, tapi nanti gabung karena ini string. String tambah string digabung stringnya. Tipe datanya string begitu ya. Jadinya orange, banana, cherry tanpa spasi. Kalau mau pakai spasi gimana? Bisa juga. Pakai plus ini kita bisa tambah dengan string tapi kosong, isinya cuma spasi. Ini juga. Nah, ini saya kira pengetahuan umum terkait programming ya di bahasa pemrograman lain juga begini. Nah, gini. Begitu. Mau ditambahi koma di sini juga bisa. Bebas. Nah, nanti bisa dipakai ketika membuat output dari program yang teman-teman buat. Misal nanti di tesisnya itu ada grafiknya mau dikasih judul kayak gini, seperti ini. Nah, ini kayak gini itu bisa dipakai. Pengetahuan terkait ini. Tapi bukan print ya komennya. Nanti yang penting ininya, simbol plus di string-stringnya ini. Nah, kemudian kalau kita mempunyai data seperti ini, X sama dengan 5, Y sama dengan 10, ini kan tipe datanya number semua atau lebih spesifik integer semua. Kalau di print, outputnya tidak seperti ini tadi. Gabung jadi orange, banana, cherry tanpa spasi. Karena itu tipe datanya sama-sama integer, bukan string, yang terjadi adalah
penjumlahan biasa 10 tambah 5. Tapi kalau misalkan tipe datanya salah satu string salah satu integer, kira-kira gimana? Outputnya apa? Teman-teman, ada yang bisa nebak? 5 John. Yang lain? Error. Betul, error. Ya, error karena tipe datanya beda. Kalau kita menjumlahkan dua data yang tipenya beda itu akan error. Kecuali float dengan integer ya. Jadi tidak semuanya. Intinya string dengan integer atau float itu bakal error. Tapi kalau sama-sama number itu nggak masalah. Jadi ini kalau kita ganti jadi string, nanti jadinya 5 John tadi. Nah, begini. Jadi nanti kalau kita menjumlahkan bilangan di program teman-teman, jangan lupa memperhatikan tipe datanya. Jangan-jangan nanti seperti ini. Errornya gara-gara tipenya berbeda. Seperti ini. Nah, kemudian, tapi kalau kita tidak pakai jumlah, ini kira-kira error enggak? Enggak error. Enggak, betul. Jadi kalau kita pakai print, semua yang di dalam print itu di-convert jadi string. Jadi ini enggak error, begitu. Jadi semua yang di dalam sini itu udah keanggap string lah. List sekalipun, mungkin udah belajar list kemarin. Nah, dia bakal jadi string kayak gini. Tapi kalau pakai penjumlahan tadi, ini kan dijumlah dulu, errornya karena dijumlah dulu. Tapi kalau ini kan enggak ada operasi di sini, jadi aman. Gitu. Oke, kemudian komen ini udah tahu ya teman-teman, pakai tanda pagar. Tanda pagar. Jadi kalau ingin membuat komen itu artinya begini. Apa yang kalian tulis, kita tulis di samping tanda pagar, itu tidak akan dijalankan sebagai sintaks di Python, begitu. Tidak di run lah maksudnya. Dia hanya sekedar penjelasan tulisan. Jadi ini tidak akan error. Tapi kalau tanda pagarnya saya hilangin, ini is ada artinya ya, nanti ada di bawah. Jadi ini akan error. Karena tidak jelas ini tuh apa. Di situ apa, itu apa, komen itu apa. Biasanya ini kan variabel kalau kayak gini, dia taunya. Tapi di sini kan bukan itu, maksudnya ini adalah komen, jadi dikasih. Nah, kalau misalkan mau penjelasan di kanan, di sebelah kanan sintaksnya juga bisa. Seperti ini. Jadi ini komennya, ini penjelasannya boleh diawali dengan pagar. Lah terus kalau mau nulis pagar di tengah gitu apakah bisa? Pagar maksudnya print tanda pagar. Bisa ya. Kita harus deklarasikan dulu itu sebagai String, betul gitu. Jadi jangan bingung. Lah nanti kalau mau nulis pagar gimana? Bisa juga. Gitu. Contohnya ini. Nah, kalau misalkan panjang, kan kita nggak mungkin kan nulis pagar. Misalkan this is comment yang pertama ditulis awali dengan pagar, terus bawahnya itu mau lanjutannya bikin pagar dulu lagi, nggak gitu, itu nggak enak. Jadi ada komen lain itu tanda ini petik 3. Mau petiknya 1 boleh, petiknya yang 2 itu boleh. Guys, yang penting konsisten, jangan beda ya. Kalau yang atas petiknya 1, yang bawah juga harus 1. Nah, nanti keanggap sebagai komen juga. Cuman paragraf mungkin jadi paragraf gitu ya, jadi paragraf gitu. Nah, mungkin teman-teman kalau pakai IDE yang lain itu atau ini bisa ya. Nah, ini bisa ya langsung gini. Itu caranya pakai CTRL sama tanda miring, garis miring ke kanan, garis miring kanan. Ini buat jadiin komen. Oh, ini mau saya jadikan komen. Nah, bisa gini. Gitu. Nah, teman-teman juga bisa ini apa namanya? Kalau misalkan komennya itu apa namanya? Mau jadi itu gini. Mungkin misal ya. Ini ada komen. Oh, mungkin ini istilahnya agak susah jelasnya. Saya tunjukin contohnya aja.
Ini code panjang misalkan. Oh, terus di sini ada komen lagi. Udah ada komen. Nah, gini. Pengennya tuh semua ini jadi komen. Kan nggak enak harus ngasih 3-3 di atasnya atau giniin satu-satu. Kan nggak enak. Langsung semua itu juga bisa. Jadi langsung diblok di tadi ya CTRL garis miring kanan. Nah, nanti ini ke double ini nggak masalah. Tenang aja. Nah, kalau kita mau ngebalikin, kita bisa langsung giniin. Nah, kayak gini. Jadi aman. Mungkin di beberapa IDE tidak support tadi ya, CTRL garis miring. Ini kebetulan di collab support. Kalau teman-teman pakai apa? PyCharm support. Kalau pakai apa Notepad++ tadi itu buat edit berbagai macam bahasa sebenarnya. Itu tidak bisa. Setahu saya tidak bisa. Begitu. Nah, kemudian ada casting. Nah, pinternya Python ini dia bisa tahu tipe data yang kita tulis itu apa, string, integer, float, atau yang lainnya secara otomatis. Tapi ada kalanya kita itu ingin 3 itu berupa string, bukan angka. Atau 3 itu bilangan desimal, bukan integer. Kita bisa perjelas menggunakan komen-komen ini. str itu untuk string. Jadi str dalam kurung dalamnya 3 begitu. Itu artinya nanti ini jadi string yang isinya angka 3. Kemudian ini integer yang isinya angka 3. Kemudian ini float tipe data desimal lah. Isinya angka 3. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kita running aja. Nah, ini nggak ada printnya ya. Kita print aja. Mungkin X, Y, Z ya. Nah, kayak gini. Beda ya. Nah, ini kelihatan sama. Kenapa? Karena di print ini dia jadi string semua ya. Jadi ini keanggap kayak string waktu di print. Tapi ini sebenarnya integer. Nilai Y ini sebenarnya integer, bukan string. Begitu. Nah, kita bisa lihat tipenya kalau ingin lebih jelas. Oh, untuk melihat tipe bisa pakai komen ini ya. Type variabel yang diketahui tipenya. Nah, seperti ini. Kita run, nanti muncul tipenya. Nah, string, integer, float. Seperti itu. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Ininya mau petik 2 atau petik 1 itu bebas. Teman-teman mau pakai yang mana bebas, yang penting konsisten, atas sama bawah itu sama. Sebenarnya itu tuh sama. Cuman kalau teman-teman belajar HTML, itu artinya bisa beda ya Mas Yosua? Yosia, sorry Mas Yosia. Iya. Ya, artinya beda. Jadi petik 2 dengan petik 1 itu beda. Kalau di JavaScript saya kurang tahu. Kayaknya beda juga. Gitu. Nah, kalau di Python itu sama. Jadi teman-teman bebas mau pakai yang mana, yang penting konsisten aja. Gitu. Mau dalam apa program itu variabel yang pertama itu stringnya pakai petik 2, nggak masalah. Terus keduanya pakai yang satu itu nggak masalah, bebas terserah, yang penting yang sepasang ya ini ya. Nah, sepasang ini harus konsisten, ini nggak boleh pakai petik 1 gini, error gitu. Nah, kemudian mungkin kemarin udah belajar fungsi belum ya sama Mas Johannes? Fungsi di Python Belum. Oh, belum. Jadi nanti aja berarti. Ini saya skip dulu. Oke, berarti langsung aja ke sini aja. Jadi ini adalah tipe data. Tipe data di Python. Jadi ada integer, float, complex, list, tuple, range, dictionary. Dictionary ini buat ini ya. Biasanya buat tabel-tabel. Itu pakai dictionary. Ini saya kurang tahu. Tapi ada juga jarang dipakai. Ini true and false outputnya. Ini juga jarang dipakai. Nanti teman-teman kalau berurusan dengan ini transfer data ke PLC atau Arduino, nanti mungkin berurusan dengan ini juga. Mungkin. Tipe data bytes. Jadi nilainya ini kayak 1011, intinya cuma 1010 gitu.
Nah, kemudian ini tipe data yang none, gitu. Bentar, ini kok hilang. Ini ada isinya harusnya. Oh ini. Nah, ini tipe string ya. Contohnya seperti ini string. Ada petik 2, sudah ditunjukkan beberapa kali tadi. Ini integer. Jadi kalau tidak ada titiknya, itu keanggap integer. Tapi kalau ada titiknya, itu nanti jadi float. Ini saya ilangin. Nilainya sama-sama 20. Cuma ini tipenya float. Kalau ini kita mau 20. pastikan. Nah, ini. Jadi kalau 0,2 ini Float. iya, betul. Penting ada titiknya. Kita tidak usah nulis nolnya nggak apa-apa. Kalau 0,2. Tapi kalau 0,002 ya nggak masalah sih. Intinya kalau desimal 0 titik itu apa? Nggak usah tulis nolnya nggak apa-apa. Tapi kalau 1 koma ya harus ditulis. Kalau nggak ditulis nanti jadinya 0 koma. Nah, ini bilangan kompleks. Jadi ada J-nya. Mungkin teman-teman yang background-nya bukan dari matematika asing. Ini ya, ini jarang dipakai juga nanti sepertinya. Nah, kemudian ini list ya. Jadi kurung siku. Tipe datanya di dalam list ini harus sama semua. Nah, kalau misalkan kita tulis begini, kira-kira error tidak ya? Error atau tidak? Ini integer, ini string, ini string. Tidak. Tidak, betul. Kenapa tidak? Karena dia Semua akan dianggap gimana? semua dianggap string. Ya, betul. Jadi ada semacam hierarkinya begitu ya. Jadi ada semacam hierarkinya. Jadi kalau kita punya 0,5, nah kalau begini ini kira-kira outputnya jadi apa semuanya? Gini nih. Ini ya. Ini apa? Data X indeks ke 0. Oh ya, di Python itu indeksnya dari 0 ya teman-teman. Jadi ini data ke 0, data ke 1, data ke 2, bukan 1, 2, 3. Nah, ini ini integer, mungkin sebentar aku kayaknya agak lupa ini. Oh ini sorry, yang nggak bisa kayaknya di R. Kalau di R, seingatku R kalau nggak salah, bukan Python. Dia tuh menyamakan ini semua. Jadi kalau misalkan ada float sama integer, nanti semuanya jadi float. Kalau ada string, nanti semuanya jadi string. Itu kalau nggak salah di R atau bahasa apa, saya lupa. Tapi ada yang gitu. Ternyata ini di Python nggak seperti itu ya kalau di list. Jadi ini tipenya beda-beda. Ini yang 0,5 tetap keanggap float. Ini yang pertama tetap keanggap integer. Nah, emang kalau kita belajar banyak bahasa, kadang-kadang ketukar-tukar. Itu sih. Mungkin teman-teman kalau udah belajar banyak bahasa, pernah lah ngalami hal seperti itu. Nah, itu. Ini contoh tuple. Jadi ini kurung biasa ya. Kurung apa? Ya kurung biasa, bukan siku. Kalau tadi siku. Nah, ini range. Ini nilainya itu kalau kita print cuma gini, itu nggak kelihatan nilainya. Cuma 0,6. Tapi ini sebenarnya tuh isinya nggak cuma 0,6, tapi angka 0 sampai 5. Cara munculnya gimana? Kemarin sepertinya sudah belajar for. Jadi kita bisa pakai for i in range atau in x gitu aja ya. Kan x-nya udah dideklarasikan. In p. Nah, nilainya 0 sampai 5. Nah, teman-teman nanti kalau misalkan ingin memanggil data dengan indeks kesekian dari apa? Kesekian sampai sekian dari kumpulan data bisa pakai range untuk mempermudah. Atau bisa juga langsung ya. Kalau dia tipe datanya list kayak gini, teman-teman bisa langsung gini juga. Kan X 0 artinya data pertama. Kalau ingin bisa gini juga.
Nah, ini yang muncul nanti data ke 0 sampai ke 1. Enggak sampai ke 2 ya. Jadi 0 sampai ini dikurangi 1. Kalau kita punya 10, 90, 12. Nah, saya mau print data 5 data pertama. Ini saya tulis apa kira-kira? 6. 6, betul. 4. Enggak benar. 5 data pertama loh. Iya. 6 ya, betul. Iya. 5 data pertama. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5. Kok 6 ya? Sebentar. Print 1, 2, oh, sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini harusnya enggak gini. Bentar. Ada yang iya betul ya. Kalau sorry aku salah. Kan kalau 6 kita kan mulainya dari 0 ya, bukan dari 1. Sorry aku salah. Jadi kalau kita mau print 5 ini tetap 5. Kan mulainya dari 0. Tadi mikirnya dari 1. Jadi kalau kita mau print 5 berarti dari kita tulis 5. Jadi kan 0, 1, 2, 3, 4 ada 5. Tapi kalau kita mau print 6 jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalau kita mau print 6 ini tetap 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. 6 kurangi 1. 5. Gitu. Oke, intinya ini dikurangi 1. Indeksnya dari 0 sampai ini kurangi 1. Nah, kalau mau dari belakang juga bisa. Jadi kita mau print nomor, misal datanya ini ada ribuan. Kita nggak mungkin kan hitung, dan kita nggak tahu jumlahnya. Tapi kita mau print data yang paling belakang. Kita bisa pakai minus 1. Berarti nomor 1 dari belakang. 2. Oh, mau dari 2 data paling belakang. Jadi minus 2 sampai minus 1. Sorry. Nggak bisa ya, karena ini kan dikurangi 1. Berarti minus. Ini nggak bisa, berarti gini langsung. Nah, gini. Tapi kalau 2 ini, kayak tadi ya, jadi minus 2 ini. Sorry, ini minus 1, karena nanti dikurangi 1. Nah, gini. Gitu. Ini indeks di Python. Oke, lanjut. Nah, ini saya kurang tahu, cuman sebagai pengetahuan aja kalau teman-teman mau belajar tentang ini bisa cari di internet begitu. Kemudian ini himpunan ya. Jadi itu himpunan dictionary itu punya karakteristik masing-masing. Seperti di list ini datanya boleh kembar. Jadi banana muncul 2 kali, yang ini angka 1 muncul 2 kali nggak apa-apa. Cuman kalau di himpunan boleh nggak kira-kira? Nih. Gimana? Kalau di print kira-kira outputnya apa? Apakah sama seperti ini atau ada yang perbedaan? Ya, nggak boleh sama ya. Jadi nanti akan jadi 1. Ini banana ada 2, nanti munculnya cuma 1. Nah, ini contoh penggunaannya ya. Penggunaan himpunan set. Nah, ini boolean. Jadi true or false outputnya. True itu 1, false itu 0. Nah, ini bytes. Nah, ini saya kurang tahu juga. Gitu. Nilainya 0101. Cuman saya kegunaannya masih kurang tahu. Seperti apa. Karena ini biasanya berkaitan sama mesin. Udah berkaitan sama mesin kalau seperti ini. Oke, ini none. Jadi nggak ada datanya lah, bisa dianggap gitu. Kosong. Nah, kemudian konversi data. Nah, ini. Kalau kita punya X sama dengan 0, ini string dulu. String 0,2. Mau kita jadikan float, apakah bisa? Bisa. Contohnya, caranya gimana? Misal Y Dikasih sama dengan float X. Float X.
Nah, kalau kita print Y-nya, type-nya aja ya. Type Y. Dia akan berupa float seperti ini. Nah, ini kita punya data string. Mungkin ini ya. Aku pengen ini jadi float. Gini masih bisa? Masih bisa kah? Sama ya? Masih bisa. Tapi ada kalanya, oke ini bisa ya. Aku punya data 0,2 atau 2,2. Nah, pengen tak jadiin integer. Bisa nggak? Pembulatan nanti. Tapi gimana caranya? Nanti dibulatin caranya? Adakah yang tahu? Nah, nanti betul dibulatkan, tapi caranya bagaimana? Apakah langsung ditulis integer begini? Yuk, yang tahu? Ditebak aja nggak apa-apa. Tahu sambil dicoba teman-teman buka collab-nya. Sebentar, baterainya habis. Gimana? Tidak bisa ya. Kenapa? Karena ini masih string. Kalau ingin jadi integer, yang berarti dibulatkan, kita harus konversi dulu ini jadi float, baru jadi integer. Ini sama-sama iya aja ya. Banyak variabel. Nah, begini. Nah, ini baru jadi integer. Outputnya dibulatkan. Nah, dibulatkan. Saya kurang tahu pengaturan pembulatannya defaultnya bagaimana. Sepertinya kalau misalkan di bawah di atas ya, di bawah atas sama dengan 2,5 kayak bawah. Mungkin ya. Atau kalau enggak, ke bawah semua berarti. Pembulatannya ke bawah semua ternyata. Nah, kalau kita bicara soal float, kita bisa juga melakukan pembulatan sendiri ya. Ada yang tahu pakai apa? Jadi kalau kita punya X sama dengan 2,3746. Kita mau bulatkan 2 digit di belakang koma. Kita misalkan variabelnya dinama Y sama dengan, kita bisa pakai round X. Kita coba dulu kalau begini. Kira-kira outputnya jadi apa? Defaultnya dia ya, dia bulatinnya tanpa koma. Kalau kita lihat di sini, variabelnya itu ada number and digits. Nah, ini none, berarti tidak ada angka di belakang koma. Makanya dia jadinya 2 atau dibuat 0 ya, mungkin ini juga bisa. Tapi di sini ada angka titik 0 ya sebagai ini dibulatin jadi 4 ya. Gitu. Nah, ini untuk pembulatannya. Nah, kemudian ini operator-operator mungkin sudah banyak yang tahu. Ini untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Ini pembagian cuma dibulatin habis itu. Jadi setelah dibagi, kadang hasilnya kan desimal, itu dibulatin ke bawah. Ini modulo sisa, maksudnya sisa. Jadi 3 bagi 2 sisa berapa? Nah, ini pakai ini. Ini apa? Ada yang tahu? Pangkat ya? Ada tulisannya. Pangkat. Jadi pangkat itu bukan pakai ini. Pangkat itu bukan pakai ini, tapi pakai ini. Di Python begitu. Nah, ini. A-nya tadi berapa? 7, B-nya 2. 7 pangkat 2, 49. 7 bagi 2, 7 bagi 2 itu 6 tambah 1. 6 tambah 1 kan 7. Jadi sisanya
1. Kemudian pembulatan ke bawah. 7 bagi 2, 6, sekian. 3, sekian. Jadinya 3. Nah, ini pembagian biasa, kan 3,5 ya tadi kalau dibagi. Ini perkalian 7 kali 2. Ini pengurangan, 7 kurangi 2. Ini penjumlahan. Nah, ada beberapa cara dalam menuliskan operasi-operasi ini. Penjumlahan, perkalian, pembagian. Ini beberapa, ya ini contoh aja deh 1. Kalau kita punya A sama dengan 10, B sama dengan 5, mau kita jumlahkan, kita bisa tuliskan begini. Ini artinya A ditambah B. Tapi disimpan sebagai variabel apa nilainya? Variabel yang di sebelah kiri, variabel A. Contoh, kita punya A sama dengan 7, B sama dengan 2. Kemudian ada ini, A minus B. A minus sama dengan B. Ini kira-kira outputnya berapa? Ada yang tahu? Yang A, output A-nya. Ada yang tahu? Kalau ini tadi 10 ditambah sama dengan 5. Artinya nilai A yang 10 tadi ditambah sama 5. Nah, kalau yang ini berarti 5. ya, betul. 7 dikurangi 2. Kapan sih pakai ini? Biasanya ketika kita belajar ini ya, loop ya. Jadi kalau kita pakai loop buat running program yang sama berkali-kali, itu kita bisa pakai ini biar lebih simpel. Alternatifnya apa? Adakah? Ada. Misal kita punya A sama dengan 7, B sama dengan 2. Kita ingin mengubah nilai A jadi A kurangi B. Itu bisa begini. Nah, ini yang enggak, kalau di matematika enggak, ya, matematika yang umum ya. Itu enggak boleh. Masa A sama dengan A minus B kan salah. Tapi di program ini artinya A sama dengan nilai A awal dikurangi nilai B awal jadi A baru. Begitu. Ini artinya sama. Gitu. Nah, ini juga berlaku untuk pembagian, modulo, perkalian, pangkat yang ada di atas tadi. Sebenarnya masih banyak ya, nggak cuma itu operasi yang bisa dipakai, cuma itu yang paling umum digunakan. Nah, ini logika matematika. Jadi kalau kita punya 5 untuk A, B-nya 2, A lebih besar dari B, itu true. Ini outputnya boolean tadi ya, true or false. Gitu. Nah, kalau yang tadi kan lebih besar. Kalau sama dengan, kita bisa pakai tanda sama dengan, tapi ada 2. Ini tidak sama dengan. Kalau di apa namanya? Di Excel kan gini ya, tidak sama dengan. Kalau di Python beda, enggak seperti ini tapi gini. Gitu. Nah, ini lebih besar, lebih kecil. Kalau lebih besar sama dengan tinggal tambahin sama dengan di apa? Operator setelah lebih besar atau lebih kecilnya. Gitu. Nanti ini outputnya apakah A sama dengan B, apakah 5 sama dengan 2? Tidak. Yang lainnya ini ya sesuai ini tadi. Oke, selanjutnya. Nah, ini is. Is itu tuh artinya adalah ya bahasa Indonesia. Ini apakah sama identik sama identik. Intinya benar-benar sama. Ya artinya mirip kayak ini. Mungkin mirip ya. Oh, belum tahu sih penerapannya untuk yang perbedaan penerapan antara is dengan ini apa. Kayaknya hampir mirip. Bahkan mirip persis, cuman beda ininya toh. Komennya. Nah, ini kalau kita punya X1 sama dengan 5, Y1 sama dengan 5, ini ada pernyataan. Apakah X1 tidak sama dengan Y1? Jawabannya salah, karena ini sama. Kalau yang ini X2, apakah sama dengan Y2? Jawabannya iya, sama. Nah, ini sama atau beda ini? X3 dengan Y3? Apakah sama? Sama.
Ya, terlihat sama, tapi kalau kita pakai is itu beda. Ini tidak sama karena di mesin itu mereka menyimpannya sesuatu yang berbeda ya. Jadi kalau kita deklarasikan itu sebagai list, itu keanggapnya beda. Tapi kalau kita anggap ini sebagai string dulu, nah ini teknik-teknik yang dipakai nanti ketika membuat program. Kalau kita ingin mengecek apakah kedua list itu sama, kita bisa pakai cara ini. Kita ubah jadi string dulu, kemudian kita cek. Sorry. Harusnya sama sih. Oh, sorry, pakai 3. Ini ada. Ini harusnya bisa sama. Itu sama soalnya. Ini coba pakai ini ya. Jadi ini salah satu. Karena ini jadi semacam string hello begini ya. Ini kan tadi true. Ini nggak tahu, mungkin PR buat aku sih. Waktu itu tuh aku udah coba sama. Karena ini konsepnya hampir sama. Jadi dia dianggap sebagai string. Kemudian di tag. Gitu. Ini kalau nanti coba aku tadi tahu. Kenapa false. Harusnya waktu itu sama sih. Gitu. Ini kalau jadi ini nggak tahu kenapa. Nanti ini PR buat aku. Itu tak cek lagi, soalnya tadi belum tak cek. Cuman waktu nyoba ini tuh ini true. Oke, mungkin kita lanjut dulu. Ini buat masih beberapa lagi. Oke, ini adalah ini comment in ya. Jadi apakah H ada di X? Jadi kalau kita punya X sama dengan hello world, gitu. Apakah H ada di X? Jawabannya adalah iya, H ada di X. Ini ada. Maka ini akan memberikan output true. Apakah hello ada di X? Nah, ini ada enggak? Adakah? Oh ya. Kalau teman-teman pakai Colab itu enaknya dia bisa menunjukkan variabel-variabel dari sintak atau ini fungsi ya, sebenarnya semacam fungsi yang kita pakai gitu. Jadi kalau ini hello ini sama ini tuh sama ya, ini true. Jadi kayak di apa namanya? Perkecil semua dulu baru dicek apakah sama. Ini biasanya dipakai di fitur search yang ada di program-program itu kayak search Google kayak gitu. Jadi kita ketik huruf besar huruf kecil itu bisa klop, masih klop. Nah, ini bisa dipakai di situ. Seperti ini. Kemudian ini 1 di Y. Nah, ini jawabannya apa? True ya. Karena satunya ada di sini. Tapi kalau A di Y false, kenapa? Karena di Y itu tidak ada A. Yang ada A itu di Y yang kuncinya, case-nya itu 1. Nah, gitu. Nah, ini untuk mengecek case-nya untuk sebuah variabel dictionary seperti ini. Nah, ini ada case-nya 1, 2. Kalau kita ganti misalkan ini jadi data 1. Ini jadinya ya data 1 dan sorry. Ini udah nggak ada 1 ya, jadi data 1. Nah, ini jadi data 1 dan 2 begitu. Nah, selanjutnya ada ini tipe data tadi ya. Nah, ini yang saya sebutin tadi, ini tadi bawah, kegeser kayaknya. Nah, ini ada list. List itu bisa diganti, boleh duplikat. Urut juga bisa diurutkan. Kalau tuple itu yang kurung kurung biasa, dia tidak bisa diganti-ganti, tapi boleh duplikat. Jadi ada 2 angka 5 di situ ya nggak masalah. Tapi kalau set yang tadi itu nggak boleh duplikat.
ada indeksnya. Jadi kita nggak bisa manggil pakai indeks kayak ini tadi ya. Misalkan X kurung buka siku 0, indeks ke 0. Itu nggak bisa. Dapat diganti, ini unordered. Jadi setiap tipe data yang bentuknya kayak array, itu tuh apa namanya, punya sifatnya masing-masing. Nah, ini dictionary. Ya ini bisa diganti-ganti ya, kayak tadi nih. Contohnya, boleh duplikat juga. Tapi judulnya nggak boleh ya, case-nya. Seingatku nggak boleh. Jadi kalau kita tulis 2 kali gini, nggak boleh sih, seperti itu. Nah, ya nggak boleh. Bukan, nggak bolehnya bukan berarti error ya, cuma dia nggak apa namanya, nggak ketulis 2 kali. Jadi kalau kita print data 1, misalnya kita print data 1, ini kan data 1 ada 2, A sama 2 isinya. Kita print coba. Nah, print. Nah, ini outputnya cuma 2 ya. Jadi kayak ketumpuk gitu yang A. Gitu. Nah, ini sebagai pengetahuan aja sih. Biasanya kita nggak mungkin sih nulis kembar gitu. Judul kolom kembar. Gitu. Nah, kemudian ini yang apa? Fokusnya sebenarnya. Jadi membaca dan menulis file. Jadi directory kita, file manager kita, atau Google Drive kita. Nah, untuk melakukan ini, kita harus connect-kan dulu Google Colab-nya dengan ke Google Drive kita. Ini udah connect ke Google, tapi belum ke Google Drive. Kalau ingin connect ke Google Drive, mungkin udah dikasih tahu juga, kita bisa pakai ini ya, Mount Drive, diklik, ini connect to Google Drive, mungkin bisa sambil mengikuti. Tunggu dulu. Ini agak lambat ya. Oh, ya, karena tadi sudah connect. Kalau misalkan belum connect, teman-teman nanti ada semacam apa? Pop-up permintaan izin lah, izin untuk mengganti dan sebagainya, apa konten yang ada di Google Drive. Itu di ACC saja nanti connect seperti ini. Nah, setelah muncul nanti muncul ini Drive. Nah, ini Google Drive kita. Nah, kalau kita lihat ini isinya sama persis dengan apa yang ada di Google Drive kita. Nah, kalau misalkan kita mau olah data tapi tidak upload datanya ke Google Drive, misal kita pakai Colab gitu, kita bisa upload langsung pakai ini ya, tombol ini, di-upload aja. Nanti misalkan ini, diklik, nanti muncul di sini. Nah, kebetulan kan udah upload, jadi ada apa? Nanti ada warning. Ini warning kalau ya, kalau di close nanti nggak ke save. Cuma nanti akan muncul warning 2 kali kadang-kadang. Kalau misalkan ada file yang sama, atau mungkin langsung ketumpuk ya, gitu. Ini datanya. Kalau double klik bisa dilihat di sini isi datanya. Nah, tampilnya seperti ini. Ini data CSV. Cuman di sini kita mulai dari apa? TXT dulu. Nah, jadi untuk membaca dan menulis data, kita bisa menggunakan beberapa sintaks yang ada di apa? Python. Jadi komen utamanya itu open, tapi di dalam open ini ada tambahan apa nilai untuk variabel. Jadi ada R, A, W, and X. Jadi R ini untuk read, ini append kemarin udah ditunjukkan Mas Jo ya kalau nggak salah. Kalau kita mau menambahkan nilai di suatu list, kita bisa pakai append. Kalau write di sini untuk menulis, create itu ya membuat file. Nah, ini ada R plus sama W plus, ini untuk tambahan. Berarti kalau kita punya R untuk read, R plus di sini, selain di read boleh di edit. Intinya gitu. W ini juga kita kalau W itu kan write. Kita buat apa? Yang file jika tidak ada. Tapi kalau di sini kita buka filenya, hapus semua kontennya, kemudian tulis. Nah, kenapa begitu? Nah, biasanya kita ini ya open. Jadi kita bisa lihat kontennya dulu. Jadi kita bisa save kontennya ke variabel tertentu, baru dihapus isinya diganti yang baru gitu ya bisa.
gitu, sesuai kebutuhan aja. Nah, kemudian ini membuat tipe data menjadi spesifik, T itu untuk teks, B itu binary, ini jarang saya pakai juga. Gitu. Yang utama yang ini. Nah, ini untuk TXT. Jadi caranya gampang. Kita upload filenya ke sini atau ke Google Drive kita. Ini saya tadi upload ke sini. Ini contohnya yang apa? TXT ya. Ini saya hapus dulu. Ada ini. Ini hapusnya bisa pakai ini ya. Klik kanan, delete. Nah, di sini ada demo file. Demo file ada nggak? Demo file txt-nya nggak ada. Nah, ini saya upload dulu. Tadi saya udah nyoba. Ini upload. Nah, muncul di sini. Ini isinya kayak gini. Nah, ini saya open. Nah, setelah di open, nggak bisa langsung print F ya, harus ada read-nya dulu. Jadi kalau misalkan langsung gini, ini error biasanya. Kalau nggak error, dia cuma informasi ini. Cuma informasi gini. Gitu. Jadi ini belum kebaca. Jadi kalau mau lihat isinya harus dibaca dulu. Misalkan variabelnya aku kasih nama teks. Gitu aja deh. Nah, ini isinya teks. Nah, gini. Ini bisa. Nah, kalau misalkan teman-teman kerja pakai komputer teman-teman, lokal gitu, bisa di copy ini ya, tempat save datanya. Oh iya, ini biasanya jangan pakai itu, diganti gini ya, kadang-kadang error. Karena simbol string di dalamnya ini punya arti. Ini untuk ganti baris. Jadi biasanya kadang-kadang kalau namanya ini ada N-nya, jadi setelah garis miring kebalik gitu, terus ada N-nya, itu kadang-kadang bikin error. Jadi lebih baik biar aman diganti ke kanan semua. Gitu. Nah, R ini berarti cuma read, cuma baca. Kita nggak bisa edit filenya. Outputnya sama kayak, sorry, ini aku nggak punya filenya ya. Mungkin ini sebagai contoh pakai ini tadi. Ini di sini nggak ada txt juga. Oh, ini ada, sorry. Di sini. Nah, ini nih. Copy. Nah, ini klik kanan, copy path, terus kalau di komputer teman-teman atau laptop teman-teman, itu di atasnya kan ada path-nya itu di file manager. Nah, itu langsung di copy aja. Kalau enggak, nama filenya di copy, diklik kanan, terus copy path. Oh ya, kalau yang pakai atasnya tadi, biasanya kan cuma sampai nama foldernya harus ditambahin nama filenya. Nah, kayak gini, ini contohnya. Nah, kayak gini. Nah, nanti teman-teman belajar TensorFlow kalau udah mau buat model-model. Nah, kemudian kita ini kebetulan apa namanya? Isinya cuma hello tok. Nah, kalau tadi ya ini buat contohnya. Jadi kalau kita pengen ngeprint beberapa kata aja dari teks yang ada di file txt ini, pakai ini tadi. 3 itu berarti cuma 3. Kalau 2 ya berarti cuma 2 gitu. Nah, ini read line. Ini sama sih, sama kayak read, hampir sama, cuman baris gitu. Kemudian, nah ini kebetulan datanya cuma hello. Nanti teman-teman bisa coba, bisa dilihat lah bagaimana bedanya read sama read line. Nah, kemudian ini apa namanya? Kalau kita punya filenya itu sebentar, atau saya edit aja ya. Karena tadi demo file. Nah, ini bisa buat edit juga di sebelah sini. Misalkan nama. Nah, ini saya save. Mati save kayaknya. Kemudian kita langsung coba ini dulu aja. Dia per baris ya. Kalau teman-teman buat paragraf ya nanti itu satu paragraf anggap satu baris. Gitu. Nah, ini kan saya enter tadi, jadinya gini. Nah, ini sama, ini bisa juga caranya mirip kayak ini, cuma ini kan 2 kali toh. Nah, kalau mau semuanya bisa pakai ini for x in f. Nah,
ini sebenarnya nggak apa-apa, cuma perlu dibiasakan kalau kita setelah ini ya membuka file itu ditutup. Jadi ini buat jaga-jaga kalau misalkan di bawahnya kita buka file lagi dan kita ternyata entah indennya atau apanya masih kurang pas, itu outputnya jadi nggak pas kadang-kadang. Gitu. Jadi diusahakan setelah dibuka selesai ditutup. Begitu pakai ini. Gitu. Oh iya, ini tadi kan kalau saya print, ini kalau saya print F aja, kan outputnya gini. Nah, ini kalau sudah ditutup, mana tadi? Print. Itu tuh sebenarnya ini kayak gini. Bisa masih kebaca, kesimpan nama variabelnya, cuman kita tidak bisa kalau ini misalkan ini cuma read ya, misalkan R+ lah bisa diedit. Kita udah nggak bisa edit. Jadi kalau udah di close kita nggak bisa edit. Tapi data di variabel F ini masih ada kayak gini. Gitu. Contoh, kenapa perlu ditutup tadi? Kalau udah ditutup kita nggak bisa edit isinya. Tapi kalau misalkan nggak ditutup, kita masih bisa edit isinya nanti. Gitu. Nah, nanti cara ngeditnya mungkin pertemuan selanjutnya. Ini sama buka. Nah, ini A tadi append ya. Jadi kita menambahkan ini kalimat baru di baris baru. Ini kan tadi nggak ada filenya nih, demo file tuh, di refresh dulu. Nah, muncul. Gitu. Nah, jadi kalau kita running, misalkan ada bikin file baru nih di refresh biar muncul kayak gini. Nah ini menambahkan karena tadi append ya pakainya ya. Append-nya itu ternyata nggak ke kanan. Jadi kalau mau ke kanan itu bisa pakai new line. New line itu atau ini mungkin bisa ya. Semoga. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan aku salah tetap dikoreksi ya. Kadang lupa juga. Nah, ini new line ya. Nah, kayak gini. Ini new line. Nah, jadi tambah ini buat baris yang baru. Bisa tambah ini. Tapi append di sini ternyata ke kanan ya. Jarang pakai TXT juga. Kalau saya di pengolahan gambar itu lebih sering berurusan dengan JSON atau XML gitu. TXT jarang. Nah, ya mungkin ke depan bakal berurusan, cuman untuk saat ini jarang. Nah, ini yang lainnya. X itu untuk create tadi kalau nggak salah ya. Ini X itu untuk create gitu. Kemudian W itu untuk membuat ya, right? Kayak tadi. Nah, untuk menghapus kita bisa pakai remove. Sebenarnya ini nggak cuma TXT aja, file yang lain juga bisa. Misal my file ini saya copy path-nya. Nah, mungkin teman-teman nanti jadi itu di awal, kalau diawali tanda miring, itu artinya dia bacanya dari full path lah, full path. Tapi kalau enggak, nah direktori kerja teman-teman saat ini itu tuh dilanjutkan ke sini. Nah, itu cara membacanya. Jadi ada artinya ya, ada ininya sama enggak itu beda. Nah, ini remove. Ini tadi my file-nya ada ya, nanti hilang. Nah, jadi hati-hati kalau pakai remove. Jangan sampai disk C-nya teman-teman ke remove. Nanti komputernya langsung blue screen mungkin. Jadi kalau pakai remove atau rmdir, ini untuk folder, hati-hati. Jangan sampai misal disk C itu ada program atau disk D-nya ada program tesis atau tugas tesis atau yang lainnya. Terus di running program ini.
OS remove dir, hilang tuh semuanya. Udah nggak bisa balik. Nggak ada di recycle bin, nggak ada ya. Udah hilang. Jadi hati-hati ketika pakai rmdir sama remove ini untuk file sih. Kalau ini untuk folder. Nah, kalau membuat folder bisa pakai mkdir. Begitu. Nah, itu ini untuk txt. Kemudian ini udah jam 16.31 harusnya udah selesai. Oke, cepat aja ya. Jadi ini untuk CSV, paket yang dipakai itu tadi, kalau ini kita bisa pakai pandas ya, buat apa, olah-olah datanya, txt gitu. Ini kan cuma baca sama nulis, tapi kalau mau sampai olah-olah bisa pakai pandas juga. Terus open ini itu bawaan dari Python, jadi nggak usah install paket. Tapi kalau misalkan file apa, CSV, mending pakai pandas karena lebih mudah. Jadi import pandas as pd atau alias pd. Jadi pandas ini nanti selanjutnya dipanggil pd. Jadi pd titik nama fungsi yang ada di pandas, read csv, nama filenya. Sama kayak tadi, persis. Nah, ini di print aja. Tampilannya gini. Kalau mau tampilannya bagus di collab, ini nggak usah pakai print. Kemudian nanti tampilannya gini. Lebih enak lah. Gitu. Nah, ini untuk pengaturan jumlah barisnya. Misalkan ini 5 ya, karena kayaknya tadi di setting 5 udah. Nah, ini udah di setting 5. Jadi kalau mau diubah 10, bisa pakai ini ya. Option display max row. Nah, ini ada lain-lain, nggak cuma max row. Cuman aku nggak hafal. Kita harus lihat di paketnya langsung. Nah, ini paketnya nyarinya nanti ada, cuman agak panjang, mungkin beberapa waktu ke depan, pertemuan ke depan baru saya tunjukkan. Nah, ini ada 10. Kita set 10, berarti nanti ini muncul 10 ini. Itu 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kayak gini. Nah, mungkin lebih bagus ini nggak usah pakai print. Nah, kayak gini. Ya. Terus, ini tadi. Nah, ini untuk CSV tadi, kalau kita misalkan ingin menulis apa, data baru, tabel lah ya, biasanya tabel. Itu kan CSV kan dari Excel biasanya. Nah, tabel, ini judul apa namanya? Judul kolomnya nanti ada di baris pertama. Kemudian ini data-datanya. Nah, ini kalau kita run, jadi judulnya, datanya, diingat-ingat pola penulisannya. Jadi kurung buka pertama, terus kurung tutup, dalamnya itu kurung buka datanya. Ini ada 4 kolom, berarti ini 4 ya. 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, ini ke bawah nanti. Nah, langsung file name-nya apa? Records. Misalkan mau diganti yang lainnya nggak apa-apa. Kemudian ini pakai write karena belum ada filenya anggapannya. Ini saya hapus dulu. Misal dihapus. Oke. Saya refresh, hilang ya. Nah, ini saya run. Oke, dia nanti ini ya, with open. Jadi nanti kalau edit pakai with open apa? Write R atau R plus atau sebagainya, S apa. Nah, kemudian itu ini pakai, oh ya ini paketnya CSV ya, jadi import CSV dulu. Jadi CSV writer. Nah, nama variabel file tadi gitu. Jadi dia buat file dengan nama ini, di program variabelnya itu sebagai variabelnya itu CSV file, isinya ini tadi ya. Ini. Nah, di sini di file ini dengan file nama ini ditulis isinya nanti. With-nya ini. Fields-nya paling atas, kemudian rows-nya datanya. Ya gitu. Nah, ini muncul records. Nah, kayak gini. CSV. Kayak gitu. Oke, nah yang terakhir JSON. Nah, JSON ini biasanya kalau masih siap mainan HTML itu biasanya apa? Transfer datanya JSON ya. Yang gampang. Oh iya. Nah, jadi datanya JSON kayak gini. Ini data labeling buat ini sih. Image processing. Ini saya tunjukkan di sini aja. Nah, datanya seperti ini.
Nah, ini bisa dianggap kayak kolom-kolomnya lah. Tapi di dalam kolom ada kolom. Jadi agak susah. JSON tuh kayak gitu. Nah, kita bisa pakai paket JSON. Paketnya nggak cuma JSON, sebenarnya ada banyak. Cuman saya pakai ini biasanya. Gitu. Nah, untuk ngolah datanya tetap pakai Pandas. Nah, ini cuma baca datanya, load datanya. Sebenarnya ini bisa langsung ini ya. Bisa langsung kayak gini yang atas tadi ya. Jadi load terus open apa. Tapi kan yang atas tadi nama variabel sama dengan open nama data. Nah, ini dijadiin satu. Gitu. Nah, kayak gini. Nah, kalau misalkan mau buat JSON, bisa pakai ini. Nah, ini pakainya modelnya semacam dictionary ya. Jadi nama judul kolomnya ini datanya. Nah, tapi di data ini juga punya judul-judul. Setiap data punya judul-judul kayak gitu. Nah, itu JSON. Jadi bersarang. Jadi apa? Double gitu. Judulnya macam-macam. Nah, ini untuk membuat data frame dengan data isinya itu variabel data ini. Ini paketnya Pandas. Nah, jadinya kayak gini. Saya hapus biar bagus tampilannya. Nah, gini. Ini datanya sesuai ini tadi. Nah, ini judul-judul di sini kebetulan bisa jadi kolom ya. Jadi baris ya. Cuman kalau kalian tambah judul lagi nggak tahu nanti jadi apa. Mungkin nggak bisa jadi data frame pakai Pandas. Mungkin. Belum pernah coba juga. Nah, kemudian nih kalau kita udah menyimpan datanya dalam bentuk data frame dengan formatnya Pandas, kita bisa ambil data 5 data terakhir atau 2 data terakhir bebas. Nanti kalau dimasukkan di sini. Nah, ini N-nya. N-nya berapa? Default-nya 5 ya tadi. Jadi kalau kita panggil gini, ini 5 data paling bawah. Jadi ini ya, 1 sampai 5 ya. Udah sesuai. 60, 60, 45, 45, 60. Udah sesuai. Kalau yang dari atas bisa pakai HEAD. Ini yang dari atas. Nah, kalau info filenya bisa pakai ini ya, df info. Jadi ini ada informasi tipe data setiap baris atau apa aja ini. Kolomnya apa aja dan sebagainya. Gitu. Misalnya ini dipakai kalau kita pakai data open source dari Google atau dari Kaggle, data yang besar, kita nggak tahu isinya apa, bisa pakai ini. Gitu. Nah, yang terakhir file gambar. Nah, jadi di file gambar sendiri kita bisa pakai beberapa paket. Ada OpenCV, di sini dipanggilnya CV2 tapi kemudian ada Pillow nama paketnya. Tapi di sini panggilnya PIL nanti, import PIL. From PIL import image gitu biasanya. Nah, ini cara bacanya jadi cv2.imprint. Nah, ini adalah tempat menyimpan gambarnya atau path dari gambarnya. Jadi ini kalau copy. Ini sama aja ya. Sama kayak ini. Ini kalau tak giniin mungkin malah error. Karena nggak jelas. Ya kan? Nah, jadi mau milih. Mau gini atau ini aja. Ya, sesuai direktori kerja saat itu ya. Nah, kemudian ini. Nah, ini kalau kita pakai collab, kita nggak bisa pakai cv2.imshow kayak gini. Ini bisa dipakai kalau kita kerja di lokal. Waktu itu Pak Surya bilang bisa pakai magic apa ya namanya, magic operator. Cuman aku belum pernah coba. Mungkin bisa juga pakai itu. Udah pakai itu di collab, pakai ini cv2.imshow. Jadi ini nah komen biar nggak error. Nah, ini nama Windows-nya nanti. Jadi gambarnya itu muncul di sebuah Windows dengan nama Windows Image. Nah, ini data gambarnya. Nah, ini outputnya seperti ini. CV2 WK ini punyanya ini ya. Kalau kita buat 5, artinya nanti ketika gambar itu muncul dengan Windows dengan nama image, dia akan tertutup setelah 5 detik. Nah, tapi kalau di collab kita kan nggak pakai ini, jadi kita komen aja. Nah, ini kan munculnya kayak gini langsung. Nah, di CV2 itu format gambar yang pada umumnya itu RGB, red, green, blue urutannya. Kalau di CV2 itu beda. CV2 itu pakai blue, green, red. Jadi jangan sampai kebalik. Kita harus tahu tipe data, urutan RGB-nya.
paket yang kita gunakan. Kalau di Pillow itu RGB, bukan BRG setahu saya. BGR, sorry. BGR. Jadi kalau kita kerja pakai CV2, gambarnya itu dalam bentuk BGR. Gitu. Mau kita save, harus kita convert dulu jadi BGR. Kalau kita jadiin RGB, nanti warnanya aneh kayak gini. Kalau kerja di CV2. Sebaliknya, kalau kita pakai Pillow, kemudian kita masukkan ke CV itu dalam bentuk RGB, ya warnanya jadi kayak gini juga. Nah, ini harus tahu ya, mau pakai paket mana. Soalnya setiap paket punya ketentuannya masing-masing terkait data yang digunakan. Nah, ini contoh sama kayak yang atas tadi, cuman buat ditampilin di lokal. Nah, ini convertnya ya. Jadi kalau kita punya gambar, kita pakai CV2, kita baca, itu kan formatnya BGR. Nah, CV2 itu ngasih fungsi untuk mengubah itu jadi RGB. Ini namanya CV2 color image, CV2 color BGR to RGB. Nah, ini jadi RGB. Tapi CV2 ImShow ini kerjanya bukan di RGB, tapi BGR. Makanya ini jadi abu-abu. Jadi biru. Gitu. Nah, kalau kita mau jadiin abu-abu bisa juga ya. Nah, kita bisa lihat lebih lengkap lagi di dokumentasi paket yang digunakan. Begitu. Nah, ini udah jam 6.43, harusnya cuma 6.30. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk asistensi kali ini. Mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh Bu Ana. Apakah ada pertanyaan dulu? Mas, itu berarti filenya semuanya di Google Drive ya? Iya, ini di Google Drive. Nanti bisa tak kirim. Cuman tak kasih keterangan dulu ya mungkin. Soalnya tadi belum ada keterangannya. Maksud saya file gambarnya itu tadi loh. Oh ya. Ini saya upload di collab-nya aja. Jadi ketika collab-nya saya tutup, gambarnya hilang semua. Kalau mau di-upload Google Drive ya bisa, Mas. Misal ini ya, ini kan ada banyak gambar nih di Google Drive. Ini saya pakai yang tes. Ini sarang wallet ya, karena tesis saya sarang wallet. Nah, ini misalkan copy path. Nah, ini dari Google Drive ya, Mas. Jadi ini saya copy, tadi saya masukkan ke yang tadi template. Nah gini, kita run. Nah, muncul. Nah, kalau mau resize bisa pakai resize. Kalau mau di-save juga bisa. Jadi misalkan yang ini tadi, ini saya. Ya. Ini saya save-nya tapi di sini aja, nggak saya save di Google Drive. Kalau mau di-save di Google Drive juga bisa. Tinggal path-nya aja disesuaikan. Konten, ada drive. Nah, ini kalau udah masuk drive, my drive, ini berarti udah masuk Google Drive. Nah, ini misalkan ini kan cuma muncul di sini. Mau di-save di sini. Kita bisa pakai komen ini. Tapi ingat, kalau pakai CV2 itu harus BGR. Ya kita pakai RGB nggak apa, cuma nanti kesimpannya aneh gambarnya. Gitu. Tetap kesimpan, cuman aneh. Untuk nyimpannya kita bisa pakai CV2 ImBright. Nah, gini. Kalau resize juga bisa, shape juga bisa. Nah, nanti mungkin untuk gambar lebih lanjutnya pertemuan mendatang karena cukup kompleks ya bekerja dengan gambar. Karena datanya bisa dibilang jutaan untuk satu gambar. Misal yang kita save ini ya, yang ini gray, misalkan kita kasih nama gray biar sesuai. Nah, ini gray. Ini kan tapi ini kan cuma gambar yang mau di-save. Nah, nge-save-nya di mana? Kita misalkan mau save di sini. Di sini. Kita bisa langsung tulis ya nama filenya sama formatnya. Misal gambar sarang abu-abu. Begini, .png boleh, JPG boleh juga. Nah, ini di running. Nah, ini udah belum muncul ya, karena belum di-refresh. Nah, ini muncul gambar sarang abu-abu. Nah, kayak gitu. Ini contoh bekerja dengan gambar. Dan yang lainnya tadi. Nah, gitu. Apakah sudah menjawab, Mas? Oh, oke. Kalau untuk library-nya berarti kalau pakai Collabs nggak usah install lagi ya, langsung import CV2 Betul. CV2 aja. Betul.
bagusnya Colab, dia itu sudah mendownload ya, bisa dibilang mendownload beberapa paket, tapi nggak semuanya. Nah, jadi tetap ada yang harus diinstal. Misal Pillow itu kita nggak tahu ya. Dia kayaknya nggak ada. Sorry. Pill import Pillow. Sorry, image kok Pillow. Pillow itu nama paketnya. Nah, oh dia udah ada. Mungkin yang nggak ada apa? Oh ini mungkin Ultralytic. Itu kalau kita bekerja sama image processing, import. Nah ini kan nggak ada ini. No module name Ultralytics. Nah kita harus install. Cara installnya sama pakai pip ya. Pip install Ultralytics. Pakai pip 3 juga nggak masalah. Nggak tahu kenapa di Colab bisa dua-duanya. Nah ini pakai tanda pentung ya. Depannya tanda seru. Biar itu keanggap sebagai komen di comment prompt. Nah ini bisa juga pakai tanda ini. Tanda apa namanya? Persen. Nah, ini yang dibilang Pak Surya waktu itu apa? Magic apa saya lupa. Cuman saya kurang tahu sebenarnya, masih belum tahu cara pakainya kalau buat shift itu. Nah, ini sama aja. Ini sebenarnya ada ketentuannya sih penggunaannya, lupa. Waktu itu saya udah coba kayak ini buat ngecek direktori kerja sekarang ya. Kayaknya ini nggak bisa. Nah, ini nggak bisa. Kayaknya harus. Nah, ya. Oh. Sorry. Lupa, bukan CWD. CWD itu punyanya R. Lupa. Intinya buat ngecek direktori kerja kita sekarang itu bisa, cuman lupa. Ini punyanya R. Kalau nggak salah. Gitu. Oke. Adakah lagi yang mau ditanyakan? Cukup. Yang lainnya mungkin ya ini untuk filenya nanti mungkin bisa tak kirim, cuman saya tak rapiin dulu ya. Soalnya tadi masih salah tulis lah. Nggak ada penjelasannya. Cuma cuma sintaksnya aja yang ditulis. Gitu. Oke, mungkin sekian saya stop sharing dulu. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh Bu Hana begitu. Ya, terima kasih. Sudah cukup panjang, cukup jelas, tidak terlalu cepat, jadi cukup baik. Ini mungkin kita buat kayak sesi kedua sehingga saya tutup dulu gitu ya, supaya